Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Saputra dari Prodi Manajemen Kode Kelas 641B07 di mata pelajaran Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan ke-12 yang berjudul Leasing Modal Ventura dan Anjak Piutang. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu leasing. Leasing diambil dari bahasa Inggris to lease yang artinya menyewakan. Leasing memberikan kemungkinan untuk memperoleh alat-alat, perlengkapan, dan fasilitas yang diperlukan walaupun keuangan untuk itu tidak dapat segera disediakan. Ketetapan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK titik 013 garis miring 1988 menetapkan jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan modal sebagai berikut. Yang pertama, ada perusahaan swasta nasional sebesar 3 miliar rupiah. Kedua, ada perusahaan patungan Indonesia asing sebesar 10 miliar rupiah. Yang ketiga, ada koperasi sebesar 3 miliar rupiah. Unsur-unsur perjanjian leasing. Yang pertama ada lessor. Lessor adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lease adalah pihak yang menikmati. Leasee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa atau leasing dan yang mempunyai hak opsi. Yang ketiga, ada kreditor atau lender, adalah bank atau kreditor yang disebut juga debt holder, tidak terlibat langsung. Yang keempat, ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang yang dijual kepada lease dengan pembayaran tunai oleh lessor. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing. Perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Yang kedua ada captive lessor. Captive lessor yaitu perusahaan leasing yang berjenis produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Yang ketiga ada lease broker. Perusahaan jenis ini hanyalah mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileaskan. Metode pembayaran leasing. Yang pertama ada pembayaran di muka. Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Yang kedua, pembayaran di belakang. Angsuran realisasi dilakukan pada bulan berikutnya. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Selanjutnya saya akan menjelaskan modal ventura. Modal ventura atau yang biasa dikenal dalam bahasa Inggris Robert White adalah penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru baik di bidang teknologi maupun di bidang non-teknologi. Berdasarkan pendanaannya digolongkan dalam yang pertama ada leverage venture capital, adalah perusahaan modal ventura yang dananya diperoleh dengan cara meminjamkan sejumlah uang baik dari pemerintah maupun dari swasta. Yang kedua ada equity venture capital, adalah perusahaan modal ventura yang dananya diperoleh dari pemegang saham yang akan digunakan untuk melakukan penyertaan pada suatu perusahaan. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan perusahaan modal ventura. Modal ventura ini kita dibedakan menjadi yang pertama ada perusahaan publik atau public company, adalah perusahaan modal ventura yang telah go public. Yang kedua ada perusahaan private atau private company, adalah perusahaan modal ventura yang belum go public yang dibentuk oleh sejumlah lembaga keuangan seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi yang menempatkan dananya pada perusahaan modal ventura untuk diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan. Yang ketiga ada perusahaan afiliasi bank. Bank yang memiliki kelebihan dana mendirikan anak perusahaan modal ventura yang beroperasi secara terpisah dengan usaha bank. Yang keempat ada perusahaan modal ventura pemilik dana besar. Sejumlah besar di beberapa negara industri melakukan penyertaan pada salah satu atau beberapa perusahaan modal ventura sebagai subsidiari. Selanjutnya mengenai sumber dana modal ventura. Yang pertama ada investor perorangan yang diperoleh dengan menawarkan kerjasama modal ventura. Yang selanjutnya ada perusahaan-perusahaan bukan lembaga keuangan. Dan yang ketiga ada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Berlanjut ke yang terakhir, anjak piutang. Anjak piutang merupakan perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian atau pula pengambilan alihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran milik perusahaan, serta mewajibkan klien untuk yang pertama, klien diwajibkan menjual atau meminjamkan piutangnya kepada pihak faktor.
Yang kedua, memberikan balas jasa finansial pada faktor. Untuk pihak-pihak yang terlibat, biasanya dalam transaksi perusahaan anjak piutang terdapat 3 pihak yang saling berkepentingan. Tanpa keterlibatan 3 pihak yang saling berkepentingan tersebut, maka kegiatan perusahaan anjak piutang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, ada perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga, ada debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah hutang kepada kreditor atau klien. Untuk dasar hukum anjak piutang, di Indonesia sendiri anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 1988 pasal 2 yang meresmikan anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Pasal tersebut kemudian diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK titik 031 garis miring 1988. Selanjutnya, jasa-jasa yang diberikan atau factor. Yang pertama, full service factoring. Anjak piutang ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Kedua, ada bulk factoring. Anjak piutang jenis ini merupakan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada customer, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi resiko piutang, administrasi penjualan dan penagihan, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah maturity factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi resiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. Dan yang terakhir, ada invoice discounting. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa non pembiayaan sama sekali tidak diberikan. Selanjutnya, mengenai manfaat dari factoring itu sendiri, ada beberapa pihak yang mendapatkan manfaat tersebut. Yang pertama, bagi klien, manfaat yang diterima peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan risiko, tidak tertagihnya utang. Dan manfaat yang diterima melalui jasa non pembiayaan, pertama, memudahkan penagihan piutang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas piutang, dan memudahkan perencanaan cash flow. Bagi factor, yang pertama, adanya discount fee atau charge, fee yang dibayar klien pada faktor karena factor memberikan jasa pembiayaan atau uang muka atau piutang yang diberikan oleh factor. Yang kedua, ada service fee charge, fee yang dibayar klien kepada faktor yang memberikan jasa dan pembiayaan yang nilainya ditentukan. Yang ketiga, manfaat bagi customer. Manfaat bagi customer yang pertama, ada kesempatan untuk melakukan pembelian dengan kredit. Kehadiran jasa pembiayaan kemungkinan klien untuk melakukan penjualan secara kredit. Dan yang terakhir adalah kelayakan penjualan yang lebih baik. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat, tepat, dan aman. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang tolong tambahkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.